Sen. Berhasil. Terus kenapa bisa hilang? Kamu yang bilang sendiri rencana kamu udah sempurna, Jeff. Dari menit pertama, Dendam Malam Kelam tak memberi waktu untuk bernapas. Film ini langsung menggiring penonton ke atmosfer cerita yang suram seperti adegan menegangkan di kamar mayat. Film ini merupakan adaptasi film The Body tahun 2012, film thriller psikologi Spanyol yang sebelumnya juga diadaptasi di India, Korea Selatan, hingga Italia. Namun versi Indonesia ini hadir dengan rasa yang khas berbalut nuansa horor lokal dan atmosfer investigasi yang intens. Film Dendam Malam Kelam mengikuti kisah Jeffrey dan Sarah yang terjerat dalam sebuah cinta terlarang. Jeffrey merupakan seorang suami namun terlibat dalam hubungan asmara dengan Sarah, harus berhadapan dengan kenyataan pahit setelah istrinya yang bernama Sofia ditemukan tewas di kamar mayat. Namun, dalam penemuan mengejutkan, jenazah Sofia menghilang keesokan harinya tanpa jejak. Kematian yang misterius ini menimbulkan kecemasan yang mendalam bagi Jeffrey dan Sarah yang berusaha menciptakan alibi untuk menyelamatkan diri dari kecurigaan publik dan pihak kepolisian. Penyelidikan dimulai guna membongkar lapisan-lapisan rahasia dari kehidupan para karakter. Jeffrey tidak hanya berjuang melawan penegak hukum tetapi juga melawan ketakutannya sendiri yang membuat alur cerita semakin menegangkan. Seiring dengan berjalannya waktu, ketegangan semakin meningkat ketika berbagai petunjuk membingungkan mulai mengungkap sisi gelap dari hubungan mereka. Film Dendam Malam Kelam dimulai ketika Jeffrey Adam, seorang pemimpin perusahaan farmasi yang mengalami duka setelah istrinya meninggal. Istrinya, bernama Sofia Arini adalah pemilik perusahaan Jeffrey yang memiliki jarak umur yang besar. Tanpa diketahui siapapun, Jeffrey memiliki selingkuhan bernama Sarah. Suatu malam, Jeffrey dihubungi lab forensik yang melaporkan jenazah Sofia menghilang padahal mereka belum memulai proses autopsi. Jeffrey yang datang ke lab forensik kemudian berhadapan dengan Arya Pradana yang menyelidiki hilangnya mayat Sofia. Arya mencurigai Jeffrey yang menghilangkan jenazah agar penyebab pastinya tidak ditemukan. Jeffrey mengaku tidak terlibat atas hilangnya jenazah namun ia tetap ditahan di lab forensik. Selama berada di lab, Jeffrey mulai merasakan hal berbeda yang mencurigai Sofia masih hidup. Akan tetapi, hal yang menarik dari Dendam Malam Kelam adalah intrik misteri itu sudah muncul sejak awal adegan. Suasana yang dibangun terasa mendukung dan intens sehingga tidak ada satu menit yang tersisa karena dibutuhkan. Ketegangan itu juga ditanamkan kala babak kedua muncul ketika Jeffrey mulai dikaitkan dan ditahan. Interaksi Arya Saloka dan Bront Palarai menjadi yang paling menarik di sini karena ada tarik ulur dan adu antara keduanya. Dalam Dendam Malam Kelam, tema balas dendam menjadi motif sentral yang menggerakkan cerita. Kematian Sofia tidak hanya menjadi titik balik dalam kehidupan Jeffrey dan Sarah, tetapi juga menciptakan keinginan yang mendalam untuk membalas perbuatan yang dianggap tidak adil. Rasa bersalah dan dendam saling berhubungan, menciptakan emosi yang kompleks yang dialami oleh para karakter. Dendam ini tidak hanya sekadar untuk membalas sakit hati tetapi juga menjadi sarana untuk mencari keadilan dalam mata karakter-karakter yang terlibat. Konsekuensi emosional dari tindakan balas dendam ini menggambarkan perjalanan karakter menuju kegelapan. Jeffrey, yang semula terlihat sebagai suami yang penyayang, perlahan-lahan terperangkap dalam jaring kebohongan dan rasa bersalah yang semakin dalam. Hal ini menciptakan dilema moral yang berat, di mana tindakan balas dendam bisa berakhir pada pengorbanan yang lebih besar. Tidak berhenti di situ, visual yang ditampilkan berpadu dengan scoringnya juga mendukung atmosfer yang diciptakan dalam Dendam Malam Kelam. Film ini sangat mengikuti versi aslinya, namun melakukan penyesuaian lokal yang sesuai dan cocok sehingga tidak ada kesan yang dipaksakan. Bisa dikatakan film Dendam Malam Kelam hadir sebagai film drama misteri yang mencuri perhatian sekaligus adaptasi yang baik dari Falcon,
Meskipun dipasarkan sebagai film horor, Dendam Malam Kelam lebih mengarah ke drama kriminal dengan nuansa film noir yang identik dengan investigasi. Hal ini terlihat dari atmosfer kelam sepanjang film, konflik moral, hingga penokohan yang terjerat dalam lingkaran kriminal. Rasa bersalah, hingga tekanan psikologis, kisah dibangun dari hubungan gelap penuh manipulasi, dengan suasana dingin secara visual maupun emosional. Teror yang menghantui para tokoh bukan berasal dari makhluk supranatural, melainkan dari bayang-bayang kejahatan dan kebohongan yang mereka sembunyikan. Investigasi yang dilakukan kepolisian juga menjadi tulang punggung narasi, dengan tokoh penyidik dan alur maju mundur yang membongkar satu persatu rahasia kelam. Secara visual, sinematografi Dendam Malam Kelam tampil dengan komposisi warna gelap yang mendominasi, memberi kesan dingin dan mencekam. Terlihat dari tata cahaya, komposisi bayangan, serta ritme visual yang lambat dan penuh tekanan. Tata artistik ini menjadi salah satu kekuatan film, meskipun gaya serupa sudah banyak digunakan dalam horor lokal. Potongan adegan dirangkai untuk memunculkan rasa was-was, seakan penonton ikut masuk ke dalam labirin dendam dan rahasia para tokohnya. Atmosfer gelap yang ditawarkan cukup kuat untuk membawa penonton masuk ke dalam dunia yang tidak nyaman, penuh rahasia dan dendam. Sebagai adaptasi, Dendam Malam Kelam juga tak jauh dari cerita film aslinya. Meskipun dalam beberapa poin, tetap disesuaikan dengan latar film lokal. Karakter Jeffrey yang diperankan oleh Arya Saloka memiliki kompleksitas yang luar biasa dalam film ini. Ia bukan hanya seorang suami yang terjebak dalam cinta terlarang, tetapi juga seorang pria yang berjuang dengan rasa kualitas pribadi dan masa lalunya. Proses penemuan diri dan pertarungan dengan rasa bersalah memberi dimensi baru pada karakter Jeffrey. Selama penyelidikan berlangsung, ia harus menghadapi trauma masa lalunya yang mungkin menjadi penyebab dari beberapa perilakunya. Sarah, karakter yang diperankan oleh Davina Karamau, juga menambah ketegangan dalam film. Ia merupakan perempuan yang berperan sebagai selingkuhan, dan lapisan-lapisan dalam karakternya dibangun dengan sangat baik. Ketidakpastian dan ketegangan yang dialaminya saat bersinggungan dengan situasi berbahaya menambah keengganan untuk terlibat lebih jauh dalam urusan Jeffrey. Trauma masa lalu memainkan peranan penting dalam perkembangan karakter. Jeffrey dan Sarah masing-masing memiliki rahasia yang membentuk perilaku mereka dan pilihan yang diambil sepanjang cerita. Dalam Dendam Malam Kelam, pemirsa dihadapkan pada pertanyaan etis tentang bagaimana trauma dan balas dendam dapat mempengaruhi hubungan interpersonal.